Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyudi SPD MSI Han selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Ahyar Zulfikar dari Prodi Teknik Industri kelas 20A1 dengan NPM 2011111200020. Di sini saya akan menjawab tugas UAS saya. Soal yang pertama yaitu selama Anda mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan selama 1 semester ini, apa yang Anda ketahui lebih jauh tentang pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan sejatinya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan harus dipelajari oleh seluruh generasi muda dari tingkat SD sampai tingkat universitas karena 1. Mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya. Yang kedua, mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Yang ketiga, mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Yang keempat, mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai. Yang kelima, mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Soal yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini? Apakah sudah ideal atau masih jauh dari harapan? Demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik adanya sistem pemilihan umum. Namun secara mendalam demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena banyak pejabat tinggi lebih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyatnya. Soal yang ketiga, bagaimana menurut Anda untuk mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia? Dengan cara melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan sosialisasi ini dapat dilakukan oleh siapapun baik dari penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP atau lembaga non-pemerintah yang peduli terhadap jalannya demokrasi seperti LSM atau bahkan partai politik dan tokoh masyarakat. Soal yang keempat, bagaimana pendapat Anda tentang komponen cadangan di Indonesia sebagai salah satu kewajiban bela negara bagi warga negara di Indonesia? Apakah hal tersebut sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Menurut saya, Komcat sesuai dengan demokrasi Indonesia karena banyak ancaman-ancaman di luar dan Komcat dibutuhkan sewaktu-waktu apabila ada ancaman-ancaman. Soal yang kelima, bagaimana harapan Anda untuk calon presiden Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang? Dan figur seperti apa yang dibutuhkan Indonesia 2024 nanti? Harapan saya untuk presiden dapat mendengarkan suara-suara rakyat, menyejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan dengan ketetapan-ketetapan yang dibuat dan memenuhi janji-janji saat kampanye. Figur yang dibutuhkan dapat menumpas korupsi, menyejahterakan rakyat, dan mendengarkan suara dari rakyat. Sekian jawaban dari saya. Apabila kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.